selamat malam, kembali lagi di Dua Sisi episode 9. Jadi ini episode terakhir sebelum hari puasa. Ini kita udah di sebuah desa di daerah Kendal bersama dengan Wakamsi ya. Jadi ini daerah sini katanya ada isu-isu yang beredar, itu ada tuyul yang sedang berkeliaran. Apakah benar? Iya, benar sekali. Tuh ada laporan kehilangan uang nggak untuk akhirnya? Ada? Banyak. Oke, langsung saja daripada berlama-lama kita akan sedikit interview dengan tuyul. Oke, seperti biasa kita akan melakukan mediasi dengan memasukkan tuyul ke sini. Ayo, adik, tuyul ya? Bisa ngomong nggak? Dari mana? Ngomong. Ya ini udah bersama dengan tuyul ya. Bisa ngomong nggak? Ngomong. Nggak bisa. Ada yang punya nggak? Ada yang melihara nggak? Ada. Mana? Di mana rumahnya? Oh, rumahnya sana. Di mana? Dia bisa. Tuyul berarti nggak bisa ngomong. Oh, makannya apa sehari-hari? Apa? Nete. Iya. Ini susu. Oh iya. Oh. Nggak bisa ngomong. Kenapa nggak nyuri uang di ATM? Bisa nyuri uang ATM nggak? Nggak bisa. Nyurinya di orang-orang berarti. Oh, umurnya berapa? Satu tahun. Enggak, 5 tahun. 10 tahun. 100 tahun. Dulunya punya ibu enggak? Punya ibu asli enggak di sana? Punya. Terus kenapa ini udah kerja berarti? Kerja. Oh, berarti tuyul ini udah kerja di PT Tuyul Indonesia. Ya udah. Silakan keluar. Oke, keluar. Oke. Ya, jadi ini kita udah ganti Wakamsi, soalnya yang tadi itu termasuk anak remaja, terus ini yang agak tua ya. Jadi langsung saja dengan saudara, siapa manggilnya? Pepi ya, Pepi. Jadi dengan saudara Pepi bisa diceritakan ini sejarah desa di sini itu gimana, ada riwayat apa aja. Ini langsung saja. Kalau dulu di sini di desa, bisa sebutkan desanya? Enggak apa-apa. Nanti sensor. Di desa Sukodadi itu sejarahnya itu ada namanya Mbah Surodipo, itu katanya yang sesepuh lah yang buka alas di sini. Itu sepengetahuan saya itu sejarahnya ada hubungannya dengan Kemangi. Dulu pokoknya kalau nggak salah itu salah satu entah itu prajurit atau petinggi dari Kerajaan Mataram dan ada hubungannya dengan Kemangi itu. Mungkin itu. Jadi itu salah satu bagian yang ikut di Kemangi itu ya? Iya, salah satunya. Terus kalau di daerah sini mungkin selain sejarah itu ada nggak kisah, mungkin cerita-cerita angker yang beredar di mulut ke mulut masyarakat? Kalau angker ya biasa saja sih, kayak pada desa konvensional umumnya ya. Kalau Mr. Lee sendiri di sini ngelihat ada sosok apa aja sih mungkin? Ya. Sosoknya yang paling yang dekat daerah sini, yang dekat aja. Oh, yang dekat. Yang paling dekat mungkin yang sedang nonton. Nonton itu di atas. Oh, di atas, coba disorot ya. Terus yang itu dia sudah sendiri. Yang di atas apa itu sosoknya? Itu genderuwo. Oh, genderuwo ya. Nah, nggak mau ngobrol sama genderuwo. Kalau itu ya laki-laki tapi bukan genderuwo sih. Oh, berarti setan laki-laki biasa ya? Tuh kayak apa? Sesepuh atau bukan. Terus ada lagi nggak selain itu kayak kunti atau apa gitu? Kunti di sana. Ke jalan itu. Jahat apa enggak itu kuntinya? Itu enggak. Bisa diajak ngobrol itu kuntinya. Sama. Bisa kita coba mungkin. Boleh. Ini gimana? Mau masukin atau mau
tanya Masukin dulu atau aja. gimana? Gimana Mas Alvin? Mau masukin atau tanya-tanya dulu? Ngomong saya tanya aja Pak. Tanya dulu aja Bu, tanya dulu nanti biar lebih kooperatif ya ini. Soalnya kita menjelang bulan puasa. Ini episode terakhir ini. Ya, untuk kali ini kita akan mencoba penelusuran, yaitu berupa nanti tanya jawab dengan makhluk tapi tidak dengan mediasi ya, kita tanyain aja. Oke, apa yang bisa kita ajak di sini itu? Ini seorang laki-laki. Oke, laki-laki ya. Di mana itu? Dari sawah. Dari sawah. Kok malam-malam di sawah kenapa? Emang tempatnya? Tempatnya. Udah mau dia. Di mana sekarang? Bentar ya, saya panggil ya. Oke. Ini Mr. Lee sedang memanggil sosoknya itu ya. Oke, udah di sini ya. Ya, ini. Oke ya, selamat malam. Dengan bisa ditanya siapa gitu? Ya bisa. Bisa diajak komunikasi nggak? Iya. Bisa. Oh, kita akan menanya beberapa pertanyaan mungkin ya. Mungkin dari Mr. Lee sendiri ada pertanyaan nggak buat beliau gitu? Oh, ini umurnya berapa kira-kira? Ini udah tua. Udah tua. Berarti kayak sesepuh gitu. Iya. Oh, yang jaga. Ada kapten dia. Oh, berarti petani gitu atau gimana? Oh. Ini Ini maksudnya kelamaan bertani. kelamaan petani. Oh. Ini tapi bisa ngobrol ini. Ini bisa. Oh, di mana itu maksudnya? Ini di sini. Ini lagi Di berdiri. berdiri ya. Ganggu nggak kita ini? Atau dia mungkin senang diajak komunikasi setelah itu? Dia itu nonton dari tadi. Oh, dia itu pernah hidup nggak kira-kira? Pernah. Pernah hidup? Tahun berapa itu kira-kira? Bisa ditanya nggak? Tahun 80-an. Tahun 80-an. Oh, itu lama sekali berarti ya. Oh. Terus itu bisa ditanya itu kira-kira meninggal karena apa itu? Oh, dia terkena jantung. Oh, berarti karena penyakit ya meninggalnya ya, bukan karena faktor yang lain ya. Terus itu emang tinggal di sini gitu. Maksudnya ada rumah nggak? Maksudnya di desa itu dia punya rumah nggak? Di desa punya rumah, tapi dia namanya sih tinggalnya di situ. Di daerah sawah-sawah itu ya. Sama-sama, tapi dekat pohon. Oh. Terus aktivitas harinya apa itu? Kalau mungkin di alam sana itu? Kalau aktivitasnya dia ya seperti biasa apa? Dia kadang kalau ada orang dia kayak menyangkul lah. Oh, berarti itu kayak Terus ya siluar ya. untuk kayak aktivitasnya berarti sama kehidupan sebelumnya ya. Jadi misalnya ada orang yang meninggal terus terakhir dia mungkin pembalap, itu mungkin dia tetap balapan. Jadi ini bapaknya itu ya, bapaknya itu tetap bertani itu di sawah itu ya. Yang dicangkul apa tapi? Ada nggak yang dicangkul? Halusinasinya. Oh, halusinasinya kayak ciptain visualisasi itu ya. Paling. Oh, gitu ya. Terus ada nggak yang mungkin beliau pengen sampaikan sendiri itu Oh, bentar ya. ke siapa, mungkin keluarga atau siapa? Oh, beliau bilang sama kita semua Iya. suruh mendoakan beliau. Oh iya. Nah ini Supaya dia oh, iya. Oke. bisa tenang di alamnya. Oh, iya. Mari kita doakan sejenak ya untuk bapak yang mungkin ada di sini. Kita doakan dengan Al-Fatihah. Ya. Amin. Selesai ya. Cukup ya. Oke, itu cuma minta doa itu ya. Oke ya, mungkin yang lain ya ganti ya. Udah kan bapaknya, terima kasih atas kedatangannya di sini. Ya, terima kasih bapak. Oke, terus kita cari yang lain aja ya mungkin. Ada nggak mungkin yang mau diajak komunikasi selain bapak itu? Tadi bapak setan petani itu ya. Oke
Oke ya, kita ini sedang memanggil apa setan anak kecil perempuan ya. Udah di sini. Dan Iya, oke adik, good night and tonight I want say something, paham nggak dia? Bisa bahasa Inggris nggak? nggak bisa. Oh nggak bisa. Dia masih Adik- sekolah. Adik masih sekolah. Oh. Nah kayaknya ini mending dimasuk ke ya. Bi, coba masuk ke belum nggak? Bi, dimasuk ke. Coba ya po. Tapi aman kan? Bisa. Masukin yang bawah. Kira men, siap bantu jaga men. Yo, saudara Akib. Di wongnya yang nyekeli. Oh, tak tapung ini ya nak masuk. Masuk. Jengong ya. Oke. Sudah. Bisa bahasa Indonesia. Oke, adik ya, dengan adik. Namanya siapa? Oh, nggak mau nyebutin namanya ya. Adik masih sekolah? Belum? Dulu sekolah. Terus meninggalnya kenapa? Oh, kecelakaan berarti dulu ya. Oh, umur berapa itu? Oh, masih SMP ya. Ini emang adiknya bisa ngomong lebih keras gak? Nggak bisa. Oh, perempuan tapi ini ya, soalnya ya. Oh, ini tinggalnya di mana sekarang ini setelah di dekat situ ya? Di tempat apa itu? Suka permen nggak? Mau makan jajan mau nggak? Oh, ambilin ondi-ondi dong, tolong ambilin ondi-ondi. Iya, diambilin ya. Ini adik punya ibu nggak? Nggak punya. Berarti ini seorang diri nih di sini. Terus di sini adik takut nggak sama ada sosok yang ditakutin nggak? Ada. Siapa itu? Oh, yang di belakang ini takut? Iya. Oh ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kalau nanti ganggu jahat itu ya. Oh iya adik, makan apa? Undi-undi ya, ini mau nggak? Coba ya. Ini nggak apa-apa. Nggak mau? Sukanya apa? Nggak suka undi-undi? Oh, ini di tahun berapa itu? 8? Tahunnya itu hidupnya di tahun berapa itu? Dulu 2019 lebih lama 95. Oh itu ya. Terus adik ini ada nggak yang disampaikan ke kamera, pengen sampaikan ke kamera? Nggak ada. Oh, adik kenapa lihat situ terus, takut ya? Ya udah, adik pengen keluar nggak? Mau keluar? Ya oke, sudah silakan keluar. Oke, Misalnya keluar. Oke udah ya. Jadi itu tadi adiknya emang apa ya, bicaranya itu agak pelan banget, jadi kita emang susah juga mau diajak komunikasi. Terus itu apa ya, kayak pemalu gitu atau gimana sih itu sebenarnya? Pemalu ya itu, jadi kita mau ajak ngobrol pun kayak itu takut ya sama gendruwo yang di belakang atau gimana? Orang asing kayaknya, orang Mandiri. Oh bukan ini, berarti ada sosok lain yang ditakuti berarti ya? Kemungkinan itu siapa itu? Ada nggak di daerah sini yang dia takuti? Ada? Mungkin ada. Ya oke ya, jadi mungkin tapi nggak kelihatan ya. Terus kalau yang tuyul tadi sebelumnya itu masih di sini atau di mana? Mau kembali ke rumah? Sudah kembali. Oh kembali ke rumah ya. Tadi kita sempat nangkap tuyul ya itu ya. Ini kita udah masukin. Aduh, ini siapa ini? Ingat siapa? Monyet ya? Iya monyet. Oh kita udah memasukkan sosok monyet ini. Monyet dari mana monyet? Oh ini kok monyet dari setan itu gimana semasa dulunya? Nama? Boleh tanya-tanya nggak? Bisa tanya-tanya kita. Mau ondi-ondi? Ondi-ondi mau? Coba. Masker. Ini tak bukain. Umurnya berapa? Bapak monyet umurnya berapa? Ini dipelihara nggak? Ada yang pelihara nggak? Nggak, liar berarti. Bisa ngomong, monyet bisa ngomong. Punya ekor nggak? Oh ada ekornya? Enggak usah ditutul-tutulin monyetnya. Oke, good. Makan lagi nggak apa-apa.
Molen-molen. Ini, woi, sini aja ya. Duduk ya. Monyet duduk, sit down. Oke. Sehari-hari kegiatan bapak monyet apa? Peliharaan, main gitu. Suka ganggu orang nggak? Nggak suka. Berarti ini kita ajak main aja ya. Pengen main apa? Mau apa? Tepuk tangan bisa? Ayo kita tepuk tangan. Bisa? Bisa nggak tepuk tangan? Nggak bisa? Wih, bagus, good. Bisa apa lagi? Bisa akrobatik nggak? Salto gitu? Bisa? Pinter. Wow. Sudah. Cukup. Oke, pinter. Oke, saya kasih makan lagi ya. Oke. Santai ya. Bapak monyet di sini ada yang ditakutin nggak? Ditakutin? Nggak ada. Nggak ada yang pernah ganggu bapak monyet. Punya nama nggak? Apa namanya? Boleh tahu nggak? Nggak mau. Oh, ini tahu Hanuman nggak? Tahu itu siapa Hanuman? Itu leluhur ya? Iya, kera putih itu ya. Kalau ini warnanya apa? Abu-abu. Hitam. Enggak, apa? Putih. Coklat. Biasa. Oh, kayak monyet konvensional pada umumnya ya. Oh, ini gatal. Kenapa monyet suka garuk-garuk rambut kenapa? Gatal. Enggak apa-apa. Emang gayanya monyet. Monyet ada yang pengen disampaikan nggak ke kamera mungkin? Nggak mau kamera. Tapi ini dimasukin kamera. Oke ya. Makanan paling suka apa itu di alam sana? Pisang. Oke, ada pisang. Tapi pisang yang digoreng. Molen bukain. Kita ngasih makan monyet gaib ya. Oke, pisang. Ini ada pisang. Jangan. Ini kamu buka. Oke, pisang itu. Enak nggak pisangnya? Itu pisang yang udah digoreng dibungkus. Enak nggak pisangnya? Monyet pisang favoritnya apa? Raja Nangka, tahu nggak? Nggak tahu. Pisang mas. Oh, di alam sana ada pisang juga? Atau makan pisang manusia? Apa? Nggak tahu. Itu kegiatan paling suka favorit itu apa yang dilakuin sama bangsa monyet di sana itu? Nggak tahu. Ya kayak gini. Main-main gitu ya. Oke, ya udah gitu ya. Ada yang pengen gak samain nggak? Udah. Tak tanyain, tak ajak main gitu, nggak ada. Mau apa? Mau main apa? Bisa main apa aja? Bisanya main apa aja? Ini salto gini ya. Oh, coba loncat paling tinggi seberapa? Loncat. Wow. Oke. Bagus. Oke, pintar. Oke, udah ya. Silakan keluar. Yuk. Mr. Lee dikeluarin. Oke ya. Jadi udah kita beberapa kali memasukkan yang ada di sini. Terus ini kita mau ada pertanyaan lagi untuk yang makhluk lain ya. Terus mungkin sebelum itu saya mungkin dan pemirsa atau mewakili orang yang punya pertanyaan sama itu pengen nanya, kalau kayak tadi ya itu ada nomornya katanya itu ya. Itu nomor itu ya jenis judi atau mungkin kalau di Jawa nyebutnya togel. Itu emang makhluk-makhluk kayak gitu emang suka ngasih ya ke manusia ya? Iya, suka. Oh, berarti emang itu cara makhluk seperti itu buat menyesatkan manusia. Oh, kayak tadi kita dikasih ya. Berapa itu nomornya? Nomornya tadi berapa tadi? Berapa tadi? 262 ya. Itu silakan coba dipasang untuk yang nonton, siapa tahu itu bisa jackpot kan lumayan. Terus mungkin untuk Mr. Lee sendiri itu kan ada perbedaan sih untuk anak indigo sama paranormal, terus ada mungkin yang lain-lain tuh kayak yang mungkin orang pintar gitu. Itu ada perbedaannya nggak sih untuk dari Mr. Lee sendiri? Perbedaannya? Ya mungkin karena anak indigo terus paranormal gitu. Kalau Mr. Lee sendiri tuh anggapnya itu apa itu? Di bagian yang mana itu? Kalau saya sendiri ya saya bukan indigo ya. Bukan indigo ya? Kalau indigo itu dari bawaan. Oh, kalau Mr. Lee itu dulu dapat dari belajar itu ya? Iya, saya dapat dari belajar. Terus baru saya praktekin di usia berapa ya? SMP atau SMA itu? SMK-an. Oh, di usia sekitar SMK-an itu ya mungkin ya. Terus itu selama emang itu pengen ya itu ya dari keinginan sendiri ya? Iya.
Kalau anak indigo itu mungkin mereka nggak sengaja pengen ya itu ya biasanya. Jadi Kalau perbedaannya indigo itu dia dari lahir. oh dari lahir udah ada bawaan itu ya. Tapi berarti mungkin kita nyebutnya karena orang yang kayak gini berarti nyebutnya paranormal ya atau sesuatu yang mungkin lebih dari normal itu ya nyebutnya ya. Walaupun mungkin di Indonesia sendiri apa kata paranormal mesti identik dengan apa ya kayak dukun gitu ya. Cuma kalau kita gunain sesuatunya dengan kebaikan pasti bakal apa ya sesuai dengan jalur yang baik juga ya. Iya. Ya seperti kayak gini ya. Jadi kita kegiatan untuk selama syuting dua sisi dari episode ke episode itu buat ngedukasi masyarakat ya biar membantu juga. Semisal ada rasa penasaran di bagian alam yang lain itu ya. Oke, ini episode terakhir. Jadi untuk season berikutnya mungkin di planning lagi. Cuma ini kita untuk penutupan episode kali ini akan memanggil siapa ya? Siapa yang mau kita panggil ini? Kita manggil siapa ya? Yang dekat sini aja ya. Iya deket aja. Oke kita akan manggil lagi ya ini. Ini udah cukup ya untuk masalah kerasukan. Jadi kita tanya baik-baik saja. Oke, siapa yang udah ada di sini? Ini Pak Tua. Oh, Pak Tua sama juga. Itu beda yang sama yang tadi beda kan? Oh, kita boleh tanya-tanya. Ini sosoknya itu apa? Petani atau bukan? Bukan. Apa itu? Dia sesepuh. Dia sesepuh sih. Yang ada di desa ini? Penjaga atau gimana itu? Dia dibilang penjaga juga penjaga. Oh, berarti baik ya ini ya? Kayak gini. Ya. Oh, kita boleh nyapa ya. Selamat malam dengan Mbah atau manggilnya ya? Mbah. Mbah ya. Jadi ini kita di sini sedang melakukan syuting untuk dua sisi. Boleh nanya-nanya sama mbahnya nggak? Boleh nggak? Boleh ya. Jadi untuk yang ada di desa ini itu gambarannya kayak gimana sih? Ada makhluk yang jahat banget nggak itu? Kalau makhluk yang jahat ada. Ada itu. Tapi masih di apa? Masih takut Sama beliau ini ya? bukan Bukan, ada lagi. sesepuhnya sini. Oh, ada yang lebih tua lagi ya itu ya, Iya. yang jaga itu ya. Oh, berarti ada sosok kayak yang nakal gitu kayak kemarin itu ya. Itu apa? Nggak berani sama yang Jaga di sini. di sini. Oh. Terus itu sosok yang nakal itu apa itu yang jahat itu? Ya, seperti apa ya? Kayak genderuwo atau mungkin banyak-banyak itu ya. Ada pemimpinnya enggak itu? Ada koloni atau gimana gitu? Ada setiap gituan itu pasti ada. Oh, jadi setiap yang sisi baik selalu ada sisi jahat yang memimpin juga ya. Pasti ada. Terus kalau di sini itu kan kita di desa kan, tapi kalau di alam daerah sana itu atau di alam selain ini itu ada desa juga atau gimana itu? Ada desa. Ada desa berarti. Oh, berarti kita ini di perkampungan yang asli dan perkampungan gaib juga. Terus aktivitas yang terjadi di sini tuh kayak apa? Pasar gitu atau gimana itu? Kalau di sini nggak ada biasanya. Coba ditanya ya. Ada pasar nggak? Di sini nggak ada. Nggak ada ya. Cuma kayak perkampungan ada rumah-rumah gitu. Kalau perkampungan ada. Kalau perkampungan ada ya. Di daerah sana atau sini itu maksudnya? Ada semua atau Maksudnya gimana? di sana. Oh, perkampungan itu ya. Oh, kalau di sini tuh apa itu kalau di alam sana? Kayak ladang biasa atau gimana? Kalau di sini ada biasa. Hmm. Kalau di sana perkampungannya. Ya itu jalannya. Seperti jalan itu ya. Sama kayak di sini juga jalan ya. Terus ini agak apa ya? Agak pribadi juga Ya ya. di situ ada tapi cuma sedikit. Perkampungan kecil ya berarti ya. Oh, gitu ya. Jadi di sini emang ada perkampungan lain ya. Itu di dua sisi dunia itu ada perkampungan selain ini ya. Terus untuk kalau di sini mungkin yang harus pesan dari simbahnya itu kita hati-hatinya itu seperti apa itu mungkin atau yang nggak boleh dilakukan ketika kita masuk desa sini itu apa? Nggak boleh sembrono. Oh, jadi nggak boleh sembrono ya. Terus mungkin kayak Nakal-nakal. nakal-nakal kayak mesum gitu ya. Terus miras gitu. Terus narkoba.
Itu ya. Jadi selama kita di sini tujuannya baik nggak apa-apa juga ya. Terus ini kalau boleh tanya itu kalau di alam sana itu makhluk-makhluk seperti yang tidak kasat mata itu makannya apa itu? Ada makanannya sendiri atau enggak itu? Atau emang ada makannya sendiri. oh ada di sana itu? Ada yang jual nggak kira-kira itu? Ada yang maksudnya dagang gitu? Kalau Ada? jual ada. Ada. Terus ini mau tanya lagi kalau ada mungkin kayak gosip-gosip yang di gunung itu kayak di Gunung Lawu terus ada pasar setan itu katanya apa kayak jual apa daging manusia gitu ada nggak itu? Maksudnya yang bangsa kayak gitu jual manusia buat konsumsi mereka ada nggak? Ada katanya. Ada ya, berarti yang jahat-jahat itu bisa makan manusia, daging-daging manusia gitu ya? Itu makan daging manusia, tapi kan sebenarnya itu enggak dimakan ya. Tapi di apa ini? Itu dijadikan pengikut. Oh, berarti jiwanya jadi pengikutnya dia itu ya? Dia. Tapi berarti kayak semacam itu ya, kayak orang ditumbalin gitu ya? Iya. Oh, gitu ya. Terus ada lagi nggak mungkin yang pengen disampaikan sama mbahnya itu pesan itu? Mau nitip pesan mungkin buat anak-anak muda atau mungkin yang nonton? Kalau pesan dia juga berhati-hati doang. Lebih berhati-hati aja itu ya kalau di daerah sini terutama ya mungkin ya. Oh terus mungkin untuk ini kan menjelang bulan Ramadan itu ya, kalau apa ya katanya kalau dijelasin mungkin secara awam itu kan kayak ada setan-setan yang dikurung itu kayak bangsa kayak gini itu dikurung nggak sih? Beberapa doang. Oh yang gimana itu yang dikurung kategorinya? Ada yang dikurung tapi beberapa ya. Yang seperti apa itu yang dikurung? Yang jahat atau yang Yang gimana? jajan doang ya. Oh berarti ketika kita bulan puasa itu bangsa kayak gini emang Ya, dikurung tapi yang tapi jahat? Atau ada yang lolos? Ada yang lolos, Oh ada yang lolos ya. tergantung nganu itu. Tergantung yang nyari itu. Ada itu tugas kayak yang nyari sendiri itu ya. Buat ngumpulin setan-setan yang berusaha gitu ya. Oh gitu ya. Cuma untuk lebih lanjutnya mungkin kita bisa pas Ramadan aja ya ngecek situasinya. Ini kan belum Ramadan jadi kita belum lihat kondisi pengecekannya gimana kan. Itu ya. Terus mungkin udah silakan boleh itu apa dipulangin dulu aja ya. Terus untuk ini pesan ya mungkin ini episode penutupan sebelum Ramadan untuk Mr. Lee sendiri bisa nggak apa ngomong sesuatu pesan gitu mungkin buat yang nonton biar sekiranya mungkin yang takut atau yang gimana rasa asing dengan hal kayak gini itu bisa sedikit mungkin terbantu. Misal kan ada kayak anak indigo gitu terus dia kayak ngerasa nggak percaya gitu, gimana ini kemampuan kayak gini tuh semacam apa sih kalau Mr. Lee nganggapnya itu? Kalau indigo, kalau kita nggak percaya, sebenarnya itu dia itu belum menemukan dirinya sendiri itu ya. Terus untuk secara umum itu kalau kita dengan makhluk seperti itu harus takut gak sih? nggak takut. Nggak harus takut ya. Nggak Ya. harus takut sih. Yang penting kayak semacam menghormati gitu ya, dimanapun kita berada itu ya. Yang penting kita hormati dia, dia juga menghormati kita. Terus tapi mungkin pertanyaan yang paling mungkin bakal apa ya ditanyain atau emang sengaja mungkin benar-benar jadi rasa penasaran itu kayak kalau kita diganggu itu apa sih yang kita bisa lakuin sebagai mungkin orang yang nggak tahu apa-apa gitu kan? Sholawat aja bisa. Baca sholawat ya itu mungkin kalau diganggu intinya kecil ya. Kalau yang besar mungkin kayak apa itu memang butuh ahlinya atau bantuan atau gimana? Itu serahkan pada yang di atas. Oh jadi kita harus Ya, tetap kita sambil membaca surat apa saja yang kita bisa. oh gitu ya. Sama apa kayak berserah diri kepada Tuhan yang di atas ya. Terus satu lagi kalau fenomena tindihan itu ada nggak sih sebenarnya? Kayak kita tidur itu terus bangun-bangun ngerasa apa kayak dipeluk terus pernah nggak ngerasain itu Oh, tindihan itu kalau- loh? Ya itu. Kalau itu ada
Ada emang ini tuh di Emang secara ada. emang ditindihin setan atau gimana itu? Itu ditindihin. Oh emang ada ya berarti ya kalau Dianya iseng sama Iseng. si ibaratnya kamu lah. ya misal ditindihin berarti lagi iseng ya itu ya. Itu yang nindihin tuh nggak mandang bulu atau mungkin Kandang itu. tapi kalau tindihin ya tindihin. tapi kalau misal perempuan ini yang ditindihin itu apa ya, ada mungkin nggak setan yang mungkin apa ya punya hawa nafsu gitu pengen berhubungan badan itu ada nggak? Ada tapi bisa itu bisa. Berarti yang paling penting mungkin sebelum tidur itu kita harus tetap selalu baca doa ya biar nggak ditindihin. Itu aman nggak? Atau mungkin ada tips lain mungkin kalau biar nggak ditindihin? Ya kalau saran saya sih sebelum tidur kita mensucikan diri lah. Oh kayak Contohnya berwudu lah. berwudu itu ya. Terus jangan lupa doa. baca doa dan sholat dulu Paling ya penting- terutama ya. Paling penting ya doa. Ya. Wudu udah baca doa tapi nggak sholat kan sama aja ya. Gitu ya. Terus mungkin yang paling jadi penasaran itu kalau kayak gini itu mereka itu sebenarnya wujudnya emang seperti itu atau mungkin beda-beda kalau kita ngelihatnya itu. Misal gitu kan ada pocong terus Mr. Ling lihatnya pocong terus ada orang lain bisa ngelihat itu kayak perempuan itu emang bisa berubah-ubah atau gimana sih sebenarnya? Mereka itu bisa berubah kalau jenisnya itu apa ya? Jenis jin ya. Oh kalau jenis-jenis itu bisa berubah-ubah ya? Bisa berubah. Terus- Bisa berubah menyerupai kamu. Oh, merupai Bisa menyerupai apa aja. gitu ya. Terus kalau pocong itu emang jin atau apa itu? Setan itu ya? Pocong itu kategori setan ya menurutku. Oh, ini ada satu lagi nih kalau apa? Misteri sendiri bisa nyentuh berarti ya? Kalau menyentuh saya iya saya nggak pernah nyentuh sih. Nggak pernah nyentuh tapi kemungkinan bisa. Kemarin Kayak nari-nari gitu kayak kemarin pas itu apa kayak fighting itu berarti kayak kesentuh nggak sih sebenarnya? kesentuh ya. Kesentuh ya. Itu anak indigo itu biasanya nggak bisa ya, tapi kalau yang kayak punya kemampuan dari ilmu itu bisa ya. Oh gitu ya perbedaannya ya dari episode sebelumnya itu ya Kalau kita indigo kan cuma dia penglihatannya ya. penglihatan ya biasanya. Ya. Indra keenamnya. Indra keenamnya kebuka gitu ya. Terus anak indigo ada yang bisa ngomong ada yang bisa enggak ya. Iya. Kalau tapi kalau kita apa pelajari ilmu Kalau itu indigo itu mana ya? Kalau dia sudah menemukan dirinya itu sudah berani itu ya menerima ilmunya dia itu bisa bisa komunikasi ya, jadi bisa dilatih ya indigo itu ya. Terus jadi ini untuk yang terakhir juga, jadi untuk sebenarnya ilmu kayak gini tuh nggak harus dukun aja atau ilmu gelap juga ya. Mesti kita nggak melulu tentang apa ya sesuatu yang bersifat mistis dan itu apa ya berbau dengan ilmu hitam ya. Jadi untuk saya kenal diri sendiri dan mungkin apa selama berteman dengan Mr. Lee itu emang rajin beribadah, jadi itu emang Mr. Lee ini sosok yang apa ya taat agama. Jadi kita sebenarnya bukan dukun ya di sini ya, tapi orang yang kebetulan bisa terus menggunakan ilmunya buat sesuatu yang mungkin bisa membantu dan bermanfaat bagi orang lain gitu ya. iya. Tuh, jadi untuk apa ya mungkin kalau kalian taunya itu kan dukun ya, tapi bukan ya sebenarnya itu ya. Ada lagi nggak mungkin yang mau disampaikan di bagian terakhir ini sebelum kita tutup acara 2 sisi di season 1? Kalau saya ya ada ya. Mungkin Kalau Mas Rizal ya mungkin cukup sampai di situ saja ya, atau mungkin kita nanti bisa sambung di lain kesempatan biar kita bisa belajar lebih banyak lagi. Mungkin soalnya baru kita syuting beberapa kali ya masih ya. Mungkin ada banyak pertanyaan yang mungkin bisa kalian tanyakan di kolom komentar, atau sekiranya kita bisa membantu lewat video yang kami buat, itu kami sendiri sebagai konten pembuatnya merasa mungkin cukup senang juga bisa membantu atau menjawab penasaran kalian yang nonton di rumah. Oke ya, sekian, terima kasih untuk episode kali ini.